Pada suatu hari, Bujang Enok sedang mencari kayu bakar di dalam hutan. Saat tiba, ia kaget dengan seekor ular berbisa muncul di depannya. Untunglah Bujang Enok sigap. Dia membunuh ular itu sebelum terpatuk. Dalam perjalanan pulang, Bujang Enok melihat sekelompok wanita sedang bercakap-cakap. Mereka berkata, "Wah, pemuda itu sangat pemberani. Akhirnya kita aman dari ular berbisa. Tak ada lagi ular berbisa yang membahayakan kita semuanya," ucap salah satu dari wanita tersebut. Bujang Enok pun paham bahwa selama ini ular tersebut sudah meresahkan banyak orang. Sesampainya di rumah, seperti biasa Bujang Enok menuju ke dapur dan makan. Namun dia terkejut melihat dapurnya penuh dengan makanan lezat. Meski heran, Bujang Enok makan dengan lahap. Dalam hati dia berjanji akan menyelidiki siapa yang menyiapkan semua makanan lezat ini. Pada keesokan harinya, Bujang Enok mengintip dapurnya. Oh, ternyata yang menyediakan makanan adalah 7 wanita cantik. Mereka menyediakan makanan sebagai ucapan tanda terima kasih karena Bujang Enok berhasil membunuh ular berbisa. Bujang Enok terkesima melihat kecantikan mereka. Dia pun jatuh cinta pada salah satu wanita yang berselendang jingga. Ketujuh wanita itu lalu meninggalkan rumah Bujang Enok. Mereka terbang satu persatu ke langit. Rupanya mereka bukan manusia, melainkan bidadari yang tinggal di kayangan. Malang bagi wanita berselendang jingga. Selendangnya hilang. Dia tak dapat ikut terbang. Dia tak tahu bahwa selendangnya terjepit di pintu rumah Bujang Enok. Dia pun menangis ketakutan karena ditinggal sendiri. Bujang Enok menghampiri wanita itu dan mengembalikan selendangnya. "Maukah kau tinggal di sini saja? Menikahlah denganku," kata Bujang Enok. Kemudian Bujang Enok melamar wanita itu. Setelah terdiam sesaat, wanita itu setuju. Dia menyebutkan bahwa dirinya bernama Putri Mambang Linau. "Aku mau menikahi Kanda, tetapi ada syaratnya. Kanda tak boleh menyuruhku untuk menari. Jika aku menari, maka aku akan kembali ke kayangan tempat aku berasal," kata wanita itu. Bujang Enok menyetujui syarat itu. Mereka pun menikah. Hari demi hari berlalu. Bujang Enok dan Putri Mambang Linau hidup bahagia. Mereka amat dermawan dan suka menyantuni orang miskin. Lama-kelamaan, sifat baik hati Bujang Enok terdengar sampai ke telinga raja. Raja senang bahwa Bujang Enok telah membantunya menyejahterakan rakyatnya. Untuk membalas jasa Bujang Enok, raja mengangkatnya menjadi kepala kampung. Pada suatu hari, semua kepala kampung diundang menghadiri pesta yang diadakan oleh sang raja.
Sang raja juga meminta agar semua istri kepala kampung menari di pestanya. Bujang Enok gundah. Ia tak ingin membangkang perintah sang raja, tetapi dia juga sudah berjanji pada istrinya. Kemudian Bujang Enok berkata, "Oh istriku, tolonglah aku sekali ini saja," pintanya pada istrinya. Putri Mambang Linau tak ingin menyulitkan suaminya. Dia pun menurut dan mempersembahkan tariannya yang terindah. Namun saat dia sedang menari, tiba-tiba kakinya terangkat dari tanah. Tak lama kemudian tubuhnya melayang-layang ke udara. Suasana pun jadi gempar. Bujang Enok memandang istrinya dengan sedih. Rupanya istrinya harus kembali ke kayangan. Putri Mambang Linau terbang semakin jauh ke langit, melambaikan tangan tanda perpisahan pada semuanya, terutama pada suaminya. Bujang Enok menyesal telah memaksa istrinya, namun dia juga tak mau membantah perintah sang raja. Atas kesetiaannya, raja menjadikan Bujang Enok sebagai penghulu istana. Sampai akhir hayatnya, Bujang Enok mengabdikan diri pada rakyat dan rajanya.